Libas Filipina, Timnas Indonesia U19 puncaki klasemen Grup A. Kejutkan Kamboja, pelatih Timor Leste U19 kirim ancaman ke Indra Syafri. Bukti Arhan Kakak tak layak jadi pilihan utama Timnas Indonesia U19. Duo kompatriot gugur, Sintayong cetak rekor baru di ASEAN. Jadi simak terus berita Timnas P selengkapnya. Libas Filipina, Timnas Indonesia U19 puncaki klasemen Grup A. Timnas Indonesia U19 sukses mengungguli Timnas Filipina U19 pada babak pertama laga perdana Grup A ASEAN Cup U19 2024. Pertandingan antara Young Ascals melawan Garuda Nusantara berlangsung di Stadion GBT Surabaya Rabu kemarin dan berhasil pesta gol usai menumbangkan anak asuh Josep Mario Ferre dengan skor 6-0. Keenam gol tersebut dilesakan oleh Arliansyah Abdul Manan, Iqbal Gwijangge, Kadek Arel, dan James Revan. Anak asuh Indra Syafri jadinya mampu menguasai jalannya pertandingan, namun banyak keputusan-keputusan dari para pemain yang membuat aliran bola ke pertahanan lawan terputus. Hal itu pun membuat kedua tim bermain tanpa peluang hingga menit ke-10. Untungnya Arhan Kakak dan kawan-kawan sukses menemukan cara untuk memecah kebuntuan, yang mana berawal dari penetrasi Doni Tripamkas di sisi kiri pertahanan lawan. Arliansyah Abdul Manan sukses menceploskan bola ke gawang. Golnya tersebut membawa Timnas Indonesia U19 unggul sementara 1-0 atas Filipina pada menit ke-12. Setelah gol tersebut, pasukan Garuda Nusantara masih berusaha untuk menggempur pertahanan Young Ascals. Walhasil 2 gol tambahan didapat oleh anak asuh Indra Syafri di babak pertama melalui kaki Kadek Arel dan gol kedua Iqbal Gwijangge. Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia U19 langsung tancap gas yang dibuktikan dengan gol cepat Arliansyah pada menit ke-50 dan juga merupakan gol keduanya di laga ini. Hingga akhir laga, skor 6-0 untuk kemenangan Garuda Nusantara pun tak berubah. Kemenangan ini mengantarkan Timnas Indonesia U19 memuncaki klasemen sementara Grup A dengan 3 poin, disusul oleh Timor Leste U19 di peringkat kedua dengan poin yang sama. Kejutkan Kamboja, pelatih Timor Leste U19 kirim ancaman ke Indra Syafri. Usai memetik kemenangan besar atas Filipina dalam laga pertama Grup A Piala AFF U19 2024, Timnas Indonesia U19 akan melawan Kamboja dan Timor Leste. Sementara itu, Timnas Timor Leste U19 diketahui juga berhasil mengamankan 3 poin pertama di matchday perdana kemarin usai menggilas Kamboja. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U19 memuncaki klasemen sementara Grup A dengan koleksi 3 poin, sama seperti Timor Leste tetapi unggul selisih gol. Penampilan terengginas Timnas Timor Leste U19 atau Lavaek sudah terlihat sejak menit-menit awal pertandingan meski gol yang dinanti cukup lama munculnya. Selama 30 menit laga berjalan, skor 0-0 belum berubah, di mana Timor Leste dengan determinasi tinggi masih belum bisa membobol gawang Kamboja. Barulah di menit ke-33, Fabio Cannavaro berhasil membawa Timor Leste unggul 1-0 atas Kamboja lewat gol yang dicetaknya. Tak butuh waktu lama bagi Timor Leste, hanya 3 menit setelah itu mereka berhasil menambah keunggulan lewat aksi Alexandro Bakito di menit ke-33. Sial bagi Kamboja, lengahnya lini pertahanan benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh pemain Timor Leste. Luis Figo berhasil menambah sengsara Kamboja lewat gol yang dicetak di menit ke-38 sekaligus menjadi gol terakhir di babak pertama. Skor 3-0 untuk keunggulan Timor Leste menutup jalannya babak pertama. Namun Timnas Kamboja U19 mencoba bagi di babak kedua dengan meningkatkan intensitas serangan dan hasilnya pun sangat positif. Berhasil menambah keunggulan 2 gol, namun Timor Leste sukses mengalahkan Kamboja dengan skor 3-2. Ciamiknya olahan bola tim Lavaek seakan menjadi momok menakutkan jelang berjumpa Garuda Nusantara. Gol cepat yang mampu dimaksimalkan membuat tim lawan kesulitan untuk mengejar ketertinggalan.
Maka dari itu hal ini tentu harus dijadikan waspada bagi Timnas Indonesia U19. Bukti Arhan Kakak tak layak jadi pilihan utama Timnas Indonesia U19. Penyerang Timnas Indonesia U19 Arhan Kakak tak mencetak satu gol pun saat menang telak atas Timnas Filipina U19 di ASEAN Cup U19 2024. Perjudian memang dilakukan pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri dengan memasang langsung Arhan Kakak. Pelatih berusia 61 tahun itu justru mencadangkan penyerang berlabel Eropa Jens Reven dan memilih Arhan Kakak diplot sebagai penyerang utama saat Indonesia melawan Filipina. Ya, memang Indonesia sukses mendominasi permainan atas Filipina pada matchday pertama grup A, bahkan sejak babak pertama. Namun sayangnya Arhan Kakak tak ikut menyumbang satu gol pun dari keunggulan tersebut. Meski tak menyumbang gol, Arhan Kakak tetap memiliki peran penting di lini depan Timnas Indonesia U19. Beberapa kali Arhan menjadi pantulan dari lini tengah untuk membangun serangan ke sektor sayap. Dari 7 sentuhan, Arhan Kakak hanya melakukan 1 kesalahan passing. Wonderkid Persis Solo itu juga rajin melakukan pressing dengan catatan 1 kali recovery. Hanya saja finishing masih menjadi kendala usai 2 tembakan menyamping dan 1 kesempatan diamankan kiper Filipina di babak pertama. Pada babak kedua, Arhan Kakak kembali menyia-nyiakan 2 peluang di mulut gawang, di mana 1 sontekannya masih menyamping dari gawang Filipina. Penyerang berusia 18 tahun itu mulai mudah kehilangan bola, bahkan total 3 kali Arhan Kakak gagal mempertahankan penguasaan bola pada babak kedua. Setelah ini Indonesia akan menghadapi Kamboja pada 20 Juli. Lantas, masih layakkah Arhan Kakak mendapat kepercayaan sebagai starter saat lawan Kamboja? Duo kompatriot gugur, Sintayong cetak rekor baru di ASEAN. Sintayong bakal menjadi pelatih Korea Selatan dengan masa bakti terlama di Asia Tenggara usai Park Hang-seo dan Kim Pan-gon telah gugur. Hanya Sintayong yang bisa mengarungi kerasnya sepak bola Asia Tenggara di antara kolega Koreanya. Negeri ginseng memang sempat menjadi eksportir terpercaya untuk urusan melatih tim nasional di region ASEAN. Mula-mula Park Hang-seo merevolusi sepak bola Vietnam sejak ditunjuk pada 2017. Kesuksesan Park Hang-seo dalam membawa timnas Vietnam menjuarai Piala AFF 2018, lolos ke final Piala Asia U23 2019, serta melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 membuat PSSI meniru langkah VFF untuk mendatangkan pelatih Korea. Ya, Sintayong didaratkan ke Jakarta pada Januari 2020 untuk melatih timnas Indonesia yang lama tenggelam. Setelah Vietnam dan Indonesia, giliran Malaysia yang ikut menunjuk pelatih asal Korea Selatan, di mana Kim Pan-gon resmi menjabat sebagai pelatih timnas Malaysia pada Januari 2022. Diharapkan bisa bertahan lama seperti Park Hang-seo maupun Sintayong, namun kenyataan berbicara lain, Kim Pan-gon justru menjadi nama yang paling cepat menyerah. Adapun Park Hang-seo pamit dari Vietnam karena kontraknya habis pada Januari 2023. Durasi Kim Pan-gon dan Park Hang-seo ini akan dikalahkan Sintayong jika bertahan hingga kontraknya berakhir pada 2027. Ya, dengan bertahan hingga 2027, Sin akan menjadi pelatih timnas Indonesia selama 8 tahun. Fans Indonesia pun kini berharap sang pelatih segera pulih dari operasi di Korea Selatan dan kembali bekerja seperti sedia kala.